Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Itulah yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, tidak henti-hentinya hati kami penuh dengan rasa syukur dan terima kasih karena Tuhan Yesus memberikan kami nafas kehidupan dan hari yang baru yang akan kami jalani sepanjang hari ini. Sebelum kami menjalaninya, berkati dan urapi firman-Mu sehingga menjadi terang yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang hidup harus memiliki tujuan. Jadi hidup harus memiliki tujuan berarti kehidupan yang dijalani wajib, tidak boleh tidak, harus mempunyai arah atau jurusan yang akan dituju. Jadi kita setiap hari melakukan aktivitas yang akan kita jalani sebagai bagian tentunya dari kehidupan. Selama kita masih bernapas, selama kita masih punya kehidupan, kita tentunya dalam kehidupan kita memiliki aktivitas setiap hari yang akan dijalani. Jadi tujuan akan menentukan arah aktivitas yang akan kita jalani. Dengan kata lain, dengan adanya tujuan akan membuat aktivitas terarah kepada yang akan dituju. Jadi tanpa tujuan arahnya itu tidak pasti, tanpa tujuan arahnya tidak jelas. Tetapi dengan adanya tujuan, aktivitas itu menjadi terarah dan menjadi jelas. Sebagai contoh, kita yang pernah bersekolah, kita tahu sekolah, dan sekolah itu tujuannya di dalam sekolah kita belajar tentu dengan tujuan supaya kita menjadi pintar, supaya kita memiliki intelektual yang baik. Jadi karena itu baik bagi masa depan kita. Karena itulah kita bersekolah dengan tujuan supaya kita menjadi pintar, dan itu baik untuk masa depan kita. Kita bekerja dan kita berusaha dengan keras dengan tujuan tentunya untuk menghasilkan banyak uang, dan itu baik bagi kesejahteraan kita. Dan masih banyak tujuan-tujuan lahiriah yang baik lainnya yang ingin kita capai dalam kehidupan kita, dan semuanya itu adalah merupakan tujuan demi tujuan. Semua tujuan itu baik dan tidak ada yang salah. Dan firman Tuhan mengatakan tujuan-tujuan tersebut sebagai memperoleh mahkota yang fana, atau kita sebut sementara. Tetapi ingat, kita tidak boleh melupakan tujuan hidup yang terpenting dalam kehidupan kita, yaitu tujuan rohani yang bersifat kekal, yang dikatakan di dalam firman Tuhan memperoleh mahkota yang fana. Jadi memperoleh mahkota yang abadi maksudnya. Jadi seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi segala sesuatu yang lahiriah, yang bersifat lahiriah yang kita lakukan di dalam dunia ini, tujuannya supaya kita tentunya berhasil dan sukses. Tetapi apapun kesuksesan, apapun keberhasilan yang kita peroleh dalam dunia ini, hanya sifatnya berlakunya hanya di dalam dunia saja. Disebut tadi memperoleh mahkota yang fana. Kata fana di situ hanya sementara sifatnya, hanya berlaku selama hidup di dunia ini saja. Itulah kalau kita hanya memperhatikan yang lahiriah saja. Tetapi ada tujuan yang lebih kekal, tujuan yang lebih abadi yang disebut tadi mahkota abadi. Apakah itu? Yaitu panggilan surgawi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut Yesus. Mari kita
lakukan, mari kita kerjakan tujuan surgawi, tujuan rohani, karena itulah mahkota yang abadi, bukan hanya berguna di dalam dunia ini, tetapi berguna setelah kita meninggalkan dunia ini. Jadi sebagai orang percaya, panggilan kita masing-masing bisa berbeda-beda, tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan Tuhan Yesus di atas segala-galanya yang kita miliki. Sama seperti prinsip satu tubuh mempunyai banyak anggota, demikianlah setiap kita diberi masing-masing misi berbeda-beda dalam kehidupan kita, dan untuk mencapai itu kita saling melengkapi satu dengan lain untuk menciptakan keindahan yang sempurna demi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi oleh karena itu, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus menyadari bahwa dalam menjalani kehidupan kita harus mengakui bahwa tidak ada tujuan lain yang dapat memberi kepuasan di dalam dunia ini selain memenuhi panggilan Tuhan Yesus dan kerajaannya atas kehidupan kita. Setiap kita dibentuk oleh Allah secara unik untuk memenuhi panggilan yang sudah ditetapkannya sejak dahulu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kehidupan yang tanpa diarahkan untuk mencapai tujuan rohani yang kekal, maka segala sesuatu yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia. Karena apa? Semuanya itu hanya berguna selama di dunia ini. Tetapi waktu kita di dunia ini, kita melakukan suatu tujuan rohani, yaitu mengerjakan panggilan Allah, memuliakan Allah, itulah yang mendatangkan kemuliaan bagi kita. Itulah tujuan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika berkata, aku tidak berlari tanpa tujuan, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat 26 tadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi Rasul Paulus menegaskan tujuan hidupnya diarahkan untuk memenuhi panggilan surgawi, supaya ia memperoleh mahkota yang abadi dari Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Rasul Paulus, seharusnya kita juga melakukan hal yang sama juga. Kita belajar untuk memberikan perhatian kita kepada bukan hanya mengejar perkara-perkara yang mahkota yang sifatnya fana saja, tetapi kita harus mengejar perkara-perkara yang sifatnya mahkota abadi. Mahkota yang fana itu perkara-perkara lahiria, ya, untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan kita selama hidup di dunia ini. Tapi kan hidup ini bukan hanya di dunia ini saja. Justru kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika kita meninggalkan kehidupan yang ada di dalam dunia, kita akan memasuki kekekalan. Oleh sebab itu, sebelum kita memasukinya dan kita sedang berjalan menujunya, kita harus belajar dalam dunia ini. Kejarlah tujuan-tujuan rohani yang bersifat kekal, yaitu panggilan surgawi dalam kehidupan kita. Artinya kita pun harus belajar sama seperti Paulus, memiliki hidup dengan tujuan yang sama, yang diarahkan untuk semakin memuliakan Tuhan Yesus. Jadi dalam semua hal dalam kehidupan kita, termasuk gaya hidup kita dalam sehari-hari, harus belajar untuk menerapkan suatu prinsip hidup dengan tujuan mulia, tujuan rohani, tujuan kekal, mahkota abadi, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus yang akan memberikan suatu mahkota yang abadi bagi setiap kita yang percaya, taat dan setia kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar dalam kehidupan ini bukan hanya sekedar hidup saja, maksudnya hanya mengejar hal perkara-perkara dunia saja. Sementara kalau kita sudah capai, sudah miliki semuanya itu bersifat fana, bersifat sementara, karena enggak membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tetapi selama kita di dunia ini, kita pun mengarahkan hati kita kepada sesuatu yang kekal, yaitu memperoleh mahkota abadi dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani yang bersifat kekal, panggilan surgawi, di mana kehidupan kita semakin hari semakin memuliakan Yesus, semakin hari semakin meninggikan Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk bukan hanya melakukan perkara-perkara sementara, tetapi melakukan perkara kekal juga. Mari kita sama-sama berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan, supaya menyadarkan kami bahwa hidup ini hanya sementara di bumi, dan kehidupan yang sesungguhnya ketika kami meninggalkan dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, selama kami diberi kehidupan dalam dunia ini, biarlah kami melakukan apa yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan jasmani kami sebagai orang yang ada di dalam dunia. Tetapi kami tidak lupa juga yang terpenting adalah supaya kami mengarahkan
kehidupan kami kepada tujuan rohani juga, itu perkara-perkara kekal, panggilan surgawi, supaya kami bukan hanya memperoleh mahkota yang fana, tetapi kami juga yang lebih penting memperoleh mahkota yang abadi, yaitu panggilan Tuhan, di mana kami semakin hari semakin serupa, semakin berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dan lindungi kami sepanjang hari ini, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, kuatkan dan mampukan kami supaya kami berjalan di dalam terang firman-Mu Tuhan. Karena dengan begitu berkat-Mu akan menjadi bagian kami, janji-Mu akan menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.